Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, yakni channel Pejuang Al-Andalusi, channel Mubahasah, Munadharah, Mudzakarah, Bait-Bait Alfiyah Ibnu Malik. Mumpung masih suasana lebaran Hari Raya Idul Fitri, dari saya pribadi, admin channel Pejuang Al-Andalusi, atau nama saya pribadi Badrul Soleh, mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon maaf, mulai kemarin sudah sekitar 2 minggu lebih saya tidak membuat video tentang pembahasan dari Bait Alfiyah sendiri, dikarenakan banyak kesibukan dan juga banyak kewajiban-kewajiban yang tidak bisa saya sendiri tinggalkan. Jadi langsung saja untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang isim domir, atau melanjutkan dari pembahasan kemarin yang menjelaskan tentang isim domir di dalam Bait Alfiyah Ibnu Malik. Dan untuk video ini melanjutkan pembahasan isim domir sebanyak 8 bait. Ya, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, mari kita simak pembahasan Bait Alfiyah Ibnu Malik, pembahasan bab isim domir versi kedua atau versi lanjutan dari video kemarin. Mari silakan disimak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan Bait Alfiyah Ibnu Malik, pembahasan isim domir, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin atau menjelaskan tentang penggunaan dari isim domir sendiri. Sebelum kita mulai pembahasan ini, mari terlebih dahulu mengirim Fatihah terhadap musannif Alfiyah sendiri, dengan harapan semoga dengan aliran barokah dari beliau menjadikan ilmu yang kita pelajari saat ini dan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Sumal fatatu ila ruwakila Syekh Muhammad bin Malik Ibnu Malik Al-Andalusi. Sya'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasfil awib silha asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuku khulfun tama kadaka hiltanihi wattisalah akhtaru ghairi tarul infisalah. Untuk penjelasan bait yang pertama adalah wasil awib silha asalnihi wa ma. Untuk ha di dalam lafal salnihi, untuk ha di dalam lafal salnihi pada lafal salnihi tersebut, yaitu bisa disambung atau dimuttasil menjadi salnihi atau dimunfasil dipisah menjadi salni iyahu. Jadi untuk bait yang pertama ini menerangkan tentang ada lafal yang mana terdapat di sana itu dua dhamir, yang mana kedua-duanya tersebut itu sama-sama di dalam mahal nasab. Jadi pada lafal salnihi bisa lihat pada yang ini. Untuk salnihi sendiri, salnihi di sana itu bisa dimuttasil menjadi contohnya salnihi ataupun munfasil menjadi salni iyahu, menjadi salni iyahu. Jadi untuk lafal salnihi di sana itu bisa muttasil menjadi salnihi atau munfasil menjadi salniyahu. Wa ma ashbahu, dan lafal-lafal yang serupa dengan salnihi. Maksud lafal yang serupa dengan salnihi itu lafal yang seperti apa? Yaitu adalah setiap lafal yang terdapat dua dhamir, dan dhamir yang pertama lebih khusus dan bukan mahal rafa, dan lafalnya bukan amil nawasih. Jadi lafal salnihi di sini kan bukan lafal yang amil nawasih, bukan amil-amil atau lafal-lafal yang nantinya merusak pengamalannya mubtada dan khobar. Dan lafal tersebut itu ada dua domir. Domir yang pertama yaitu pada lafal ni mutakallim di sini
itu lebih khusus daripada domir yang kedua, pada domir yang hu. Dan domir yang pertama itu bukan mahal lofa. Jadi salnihi maknanya adalah saya meminta, Zaid meminta kepada saya kepada uang. Zaid minta pada saya pada uang. Jadi ni di sana itu mahalnya mahal nasab menjadi maf'ul bih, dan juga domir hak yang setelah ni di sana itu mahal nasab menjadi maf'ul bih. Jadi sekali lagi, untuk lafal salnihi dan juga lafal yang serupa terhadap lafal salnihi itu haknya domir yang kedua itu bisa dimuttasil atau munfasil, dengan catatan lafal tersebut itu masih maksudnya lafalnya tersebut itu bukan dari amin nawasih, dan domir yang pertama itu pada mahal rofa, bukan mahal rofa. Lanjut, fi kuntuhu khulfun tama. Untuk lafal kuntuhu, yang mana kuntuh atau kun itu kan merupakan fi'il amar dari kana, yang mana kana sendiri itu adalah amil nawasih, amil yang merusak terhadap pengamalannya khobar dan juga mubtada dan juga khobar. Untuk kuntuhu itu ada perkhilafan. Kalau menurut kaul muhtar itu sama seperti salnihi, maksudnya adalah sama, bisa muttasil bisa mufasil. Jadi bisa kuntuhu atau kuntuh iyahu. Untuk hak yang nomor 2 itu amilnya amil nasab, mahalnya mahal nasab karena menjadi khobar dari lafal kuntuhu. Jadi kuntuhu di sini domir yang pertama itu adalah mahal lofa menjadi fa'ilnya dari kun atau menjadi isimnya dari kana, dan domir yang kedua ini adalah mahal nasab karena menjadi khobar dari kana. Sehingga di sana itu ada perkhilafan. Untuk menurut kaul muhtar tetap sama seperti salnihi, bisa muttasil dan juga bisa mufasil. Kemudian untuk penjelasan nadum yang kedua, kadzaka hiltanihi wattisalah akhtaro ghairi tarul infisalah. Begitupun juga seperti halnya lafal hiltanihi atau khiltunihi. Lafal khiltunihi di sana adalah amil nawasih, yang mana domir yang pertama itu lebih khusus dan bukan mahal lofa, bukan pada mahal lofa. Jadi pada khiltanihi nun di sini maksudnya ya mutakallim itu adalah domir yang kedua yang menjadi mahal nasab, dan juga haknya di sana juga menjadi domir yang kedua pada mahal nasab. Jadi sekali lagi, untuk lafal khiltanihi itu juga ada perkhilafan. Cuman perkhilafannya beda pada lafal kuntuhu. Bagaimana perkhilafan dalam lafal khiltanihi? Yaitu kalau menurut musannif, domir yang kedua itu lebih baik muttasil. Itu pada keterangan lafal akhtar wattisola akhtaro. Akhtaro itu yang menjadi kaul muhtarnya adalah musannif. Untuk musannif sendiri itu memilih muttasil, lebih baik muttasil menjadi hiltanihi. Sedangkan kalau menurut salehnya musannif, dalam hal ini adalah Imam Syibawih, itu lebih baik munfasil menjadi hiltani iyahu. Untuk alasan dari karena untuk alasan musannif, kenapa kok musannif itu lebih memilih khiltanihi yaitu muttasil, dikarenakan adanya domir tersebut pada lafal khiltanihi itu adalah asal. Muttasil itu adalah merupakan hukum asalnya, domir itu harus muttasil, seperti itu. Hukum asalnya dalam domir harus muttasil, dan juga berpatokan terhadap hadisnya Kanjeng Nabi yang berupa iyakunhu falan tasallid alaihi wa illa biyakunhu fala khair laka fi qatlihi. Pada hadis tersebut itu menerangkan bahwasanya di dalam
hadis tersebut ada beberapa lafal, yang mana lafal tersebut itu menjelaskan domir yang terdapat ada amin lawase yang terdapat dua domir, dan dua domir itu sama-sama dalam hal nasab itu disambung. Maka dari musannif sendiri memilih untuk disambung, memilih untuk dimuttasilkan, bukan mufasil. Untuk Imam Sibawayh itu memilih mufasil dengan alasan karena sesungguhnya domir di sana yaitu menjadi khobar, sedangkan asal dari khobar sendiri itu harus mufasil. Asal dari khobar sendiri itu harus mufasil, dan kedua pendapat ini dari kalangan ulama nahwu sama-sama dibenarkan. Jadi untuk musannif sendiri itu untuk lafal khiltanihi lebih baik muttasil dikarenakan asal dari domir sendiri itu muttasil, sedangkan untuk ghairihi maksudnya Imam Sibawayh itu harus mufasil karena adanya domir yang kedua ini yaitu pada hunya atau iyahunya itu menjadi khobar, dan asal dari khobar sendiri itu harus mufasil, sehingga menurut Imam Sibawayh itu harus mufasil, dan kedua pendapat ini sama-sama juga didengarkan. Jadi sekali lagi untuk lafal khiltanihi di sana ada dua domir, yang mana dua domir tersebut itu sama-sama di dalam mahal nasab, dan lafal khiltanihi sendiri itu sama merupakan amil nawasih, sehingga ada perkhilafan. Cuman perkhilafan dalam khiltanihi dan perkhilafan dalam kuntuhu itu berbeda, karena dalam kuntuhu itu domir yang pertama itu mahal lofa, maksudnya domir yang pertama dalam keadaan mahal lofa, sehingga perkhilafannya berbeda dengan lafal khiltanihi, seperti itu. Lanjut pada nadhum yang ketiga, wa qaddimil akhassu fi ittisali wa qaddiman masyita fi infisali. Maksudnya adalah di dalam menyambung domir, ketika ada dua domir tadi yang bergabung, maka dahulukanlah domir yang lebih khusus daripada domir yang lebih am. Jadi domir itu ada yang lebih khusus daripada domir yang lain. Untuk rinciannya bisa dilihat pada penjelasan ini. Jadi tingkat kekhususan dari domir itu sendiri yaitu yang pertama adalah mutakallim, yang kedua adalah mukhatab, baru yang terakhir adalah ghaib. Jadi kalau ingin membuat dua domir dalam satu lafal, itu harus didahulukan pada domir yang lebih khusus, yaitu adalah domir mutakallim, baru setelahnya itu bisa mukhatab ataupun ghaib. Ya contohnya pada tadi itu yaitu pada lafal salnihi, yang mana dalam lafal salnihi sendiri untuk yang didahulukan adalah domir mutakallim yang berupa iya di sana atau ni-nya itu, dan domir yang kedua itu adalah domir yang lebih umum daripada mutakallim, yaitu domir ghaib yang berupa hu. Entah di sana itu nantinya domirnya itu mau muttasil ataupun domirnya mau mufasil. Ya contohnya salni iyahu, tidak bisa salihu ni, tidak bisa, harus berupa salni iyahu, mendahulukan domir yang lebih khusus daripada domir yang lebih am. Dan tingkatan dari khususan domir yaitu adalah yang pertama berupa mutakallim, yang kedua berupa domir mukhatab, yang ketiga berupa domir ghaib. Seperti itu. Wa fi ittihati rukbatil zamfaslah wa qad yubihul ghaibu fihi waslah. Dan jika seumpamanya dalam susunan satu lafal itu satu murotabah atau satu level, maka kedua domir tersebut itu tidak boleh dimuttasil, harus dipisah. Ya contohnya dalam satu lafal itu sama-sama mukhatabnya atau sama-sama mutakallimnya, maka kedua lafal tersebut itu, kedua domir tadi itu tidak boleh dimuttasilkan atau tidak boleh disambung, melainkan harus dipisah. Cuman di sana itu ada dispensasi untuk domir gaib. Untuk domir gaib itu diperbolehkan disambung, tapi dengan catatan adanya
domir gaib itu sendiri itu harus berbeda-beda lafalnya. Ini bisa dilihat pada tabel pada penjelasan ini. Jadi syaratnya gaib juga sama gaib bisa disambung itu harus berbeda lafalnya. Ya contohnya adalah indrohumuha, indrohumuha. Di sini ada domir humuh dan juga ada domir ha. Maka lafal humuh dan juga ha di sana itu bisa disambung, akan tetapi dengan catatan di sana itu tidak boleh sama lafalnya. Untuk humuh itu sendiri adalah domir gaib yang berupa bermakna jamak, untuk ha itu domir gaib yang bermakna mufrad, seperti itu. Jadi sekali lagi, jika ada dua domir dalam satu lafal, yang mana dua domir tersebut itu levelnya sama, tingkat kehususannya itu sama, maka tidak boleh dibuat domir muttasil. Harus berupa mufasil, harus dipisah. Kecuali pada domir gaib itu boleh disambung, tapi dengan syarat harus berbeda lafalnya. Seperti contoh indro humuha, yaitu pada humu dan juga ha, yang mana kedua domir tadi itu adalah merupakan mahal nasab, tingkat kehususannya itu sama, boleh disambung karena di sana itu lafalnya berbeda-beda. Kalau lafalnya sama tidak bisa. Contohnya indrahu iyaha, tidak boleh indrahu ha, tapi harus indrahu iyaha kalau memang lafalnya sama. Kalau tidak sama boleh dibuat domir muttasil, seperti itu. Lanjut pada nazam selanjutnya, yakni waqab layan nafsi ma'al fi'li tuzim nunwi qayatin wa laisi qad nudim, atau nunawi qayatin wa laisi qad nudim. Maksudnya adalah setiap fi'il atau memang lafal-lafal yang memang nantinya ditetapkan sebagai fi'il, maksudnya serupa terhadap fi'il, maka ketika kemasukan ya mutakallim, ya yang bermakna saya atau bermakna sendiri, maka harus sebelumnya itu dimasukkan nun wiqayah. Lah, adanya nun wiqayah itu sendiri untuk apa? Atau maksudnya kegunaan untuk nun wiqayah itu sendiri untuk apa? Yakni adalah nun wiqayah itu nun yang menjaga fi'il dari dibaca kasroh, yang mana fi'il itu sendiri tidak bisa dibaca kasroh, sehingga nunnya tadi itu tidak adanya nun tadi itu untuk melindungi fi'il dari terbacanya kasroh. Jadi setiap fi'il yang nantinya kemasukan ya mutakallim atau ya yang bermakna saya, maka itu harus dimasukin nun dulu atau didahului oleh huruf nun dulu yang berupa nun wiqayah. Contohnya pada lafal angkihni atau angkahni, angkahni yang bermakna nikahilah terhadap diriku. Maka adanya nun di sini disebut nun wiqayah karena pelindung nun di sana itu untuk melindungi fi'il sendiri dibaca kasroh. Andaikan tidak nun, maka harus dibaca angkihi, angkahi, seperti itu. Kemudian untuk lafal laisa di sana itu harus dibuang nunnya menjadi laisi. Karena apa? Karena adanya laisa di sana itu merupakan fi'il jamid, atau lebih pasnya lebih serupa dengan huruf bukan serupa dengan fi'il. Karena apa? Karena adanya laisa sendiri itu tidak bisa ditasrif, sehingga laisa di sana itu lebih cocok dibaca laisih. Bisa dibaca laisani tapi dalam tingkah nazam atau tingkah dururat, seperti itu. Walaitani fasya walaiti nadharah wa man la'alla kiswakun mukhayyarah fil baqiyati. Untuk lafal laita itu lebih masyhur ketika kemasukan ya mutakallim dibaca laitani, dan langka dibaca lafal laiti alias tidak kemasukan nun. Karena apa? Bisa dilihat dari sini, adanya laita itu laitani ketika kemasukan ya mutakallim lebih masyhur dibaca laiti, dan kalau dibaca laitani, kalau laiti itu nazar langka. Karena
Karena apa kok lebih masyhur dibaca laitani, lebih masyhur ditetapkan nunnya? Karena adanya laita itu sendiri serupa dengan fi'il. Serupanya dalam segi apa? Karena mempunyai makna fi'il yang berupa tamanni, mengharap-harap, seperti itu. Jadi untuk lafal laita sendiri, ketika kemasukan iya mutakallim, lebih masyhur dibaca laitani dan langka dibaca laiti, karena serupa dengan fi'il yang mana laita sendiri itu mempunyai makna tamanni. Kemudian untuk lafal la'alla sebaliknya, maksud dari sebaliknya bagaimana? La'alla itu ketika kemasukan iya mutakallim itu masyhur dibaca la'alli dan langka dibaca la'allani. Masyhur dibaca la'alli dan langka dibaca la'allani. Karena apa? Karena la'alla di sini, karena la'alla di sana itu serupa terhadap huruf. Serupanya dikarenakan la'alla terkadang digunakan untuk huruf jar atau digunakan untuk mengejarkan. Jadi untuk la'alla sendiri ketika kemasukan iya mutakallim itu masyhur dibaca la'alli dan langka dibaca la'allani, karena serupa dengan huruf. Dikatakan serupa dengan huruf dikarenakan terkadang la'alla itu digunakan untuk mengejarkan, seperti itu. Untuk selainnya, untuk lafal-lafal yang bukan fi'il tapi serupa dengan fi'il atau serupa dengan huruf itu disamakan. Berarti bagaimana kalau serupa dengan fi'il itu masyhurnya dibaca, maksudnya ditetapkan nunnya. Kalau tidak serupa dengan fi'il atau serupa dengan huruf, masyhurnya dibuang nunnya, karena adanya nun wiqayah sendiri itu untuk melindungi fi'il dari dibacanya kasroh, seperti itu. Dan untuk wa tirarun khaffafa minni wa anni ba'duman qasalafa, penjelasannya lafal minni wa anni itu dibaca takhfif atau dibuang nun wiqayahnya, itu hukumnya dururat atau nazar, langka. Pada contoh yang ini, jadi minni wa anni di sini itu lebih masyhurnya ditetapkan nunnya daripada dibuang nunnya. Seperti hanya pernyataan ini telah dinyatakan oleh ulama-ulama salaf, seperti itu. Kemudian untuk nadam selanjutnya, wa fi ladunni ladunni qalla wa fi qotni wa qotni halfu aidun qot yafi. Untuk ladunni, untuk lafal ladunni itu sedikit dibaca ladunni, alias untuk ladunni sendiri itu sedikit dibaca ladunni, ditetapkan nunnya itu sedikit. Jadi ladunni kalau ditetapkan nunnya itu menjadi tasdid, dibaca tasdid. Kalau tidak ditetapkan menjadi tidak dibaca tasdid, menjadi laduni, seperti itu. Lah, dibaca tasdid nunnya itu hukumnya sedikit. Hukumnya sedikit. Dan untuk lafal qotni dan juga qotni itu lebih masyhur ditetapkan nunnya daripada dibuang nunnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika ada fi'il yang mana fi'il tersebut itu kemasukan iya mutakallim, maka harus ditambah nun wiqayah, yang mana kegunaan nun wiqayah sendiri itu untuk melindungi fi'il dari terbacanya kasroh. Untuk lafal-lafal yang serupa dengan fi'il itu dipilah. Contohnya untuk laitah lebih masyhur dibaca laitani dan langka dibaca laiti. Untuk lafal yang serupa terhadap huruf tapi juga mimper terhadap fi'il itu lebih masyhurnya dibaca nunnya dibuang menjadi la'alli dan langka dibaca la'allani. Dan kemudian untuk min huruf sendiri itu lebih masyhur dibaca minni dan juga anni, karena orang Arab, ulama-ulama Arab juga masyhurnya membaca seperti itu daripada dibaca mini ani, dengan artian nunnya, nun wiqayahnya itu dibuang. Kemudian untuk lafal laduni itu lebih masyhur itu dibaca laduni, tidak dibaca ladunni. Jadi masyhurnya yang ini. Dan laduni itu nazar, langka, seperti itu. Kemudian untuk lafal qot
dan juga kod dan juga kod itu masyhurnya nunnya ditetapkan menjadi kotni dan juga kotni, dan ketika dibaca kodi dan juga koti itu hukumnya nadar alias langka. Jadi kesimpulan dari pembahasan sekarang ini untuk video ini adalah untuk lafal, ketika ada lafal yang mana lafal tersebut itu ada dua domir, yang mana dua domir itu sendiri merupakan mahal nasab, maka bisa domir yang kedua bisa disambung dan bisa dipisah, dengan catatan lafal tersebut itu bukan amil nawasih. Kalau amil nawasih ada dua domir, akan tetapi domir yang pertama itu mahalnya rofa bukan mahal nasab, maka itu ada perkhilafan. Untuk menurut kaul muhtar itu lebih tidak apa-apa, seperti hanya lafal yang selain amil nawasih, dengan artian bisa muttasil dan juga bisa munfasil. Untuk lafal hiltanihi maksudnya adalah ada amil nawasih, ada penambahan dua domir, yang mana dua domir tersebut sama-sama dalam keadaan atau dalam mahal lofa, maka menurut musannif itu lebih dipilih atau lebih disukai oleh musannif muttasil. Dan untuk selain musannif dalam hal ini adalah Imam Sibawayh, musannif tidak menyebutkan karena ta'adzuban kepada beliau, maka itu munfasil. Seperti itu, lebih baiknya munfasil. Kemudian untuk penyambungan domir, tata cara penyambungan domir itu didahulukan, atau peletakan domir dalam satu lafal didahulukan domir yang khos, yang lebih khusus daripada domir yang am. Untuk tingkatan domir yang khusus itu yaitu yang pertama adalah domir mutakalim, barulah domir mukhatab, baru domir gaib. Seperti itu. Kemudian jika ada dua domir, yang mana dua domir tersebut itu sama-sama derajatnya, tingkat kekhususannya sama, maka tidak boleh dibuat muttasil, kecuali jika berupa domir gaib. Akan tetapi dengan catatan adanya domir gaib dan domir gaib tersebut itu beda lafal. Artinya lafal satunya bisa yang bermakna tasniah dan lafal satunya yang bermakna mufrad ataupun bermakna jamak. Seperti itu. Kemudian untuk setiap fi'il yang kemasukan ya mutakallim harus dimasuki nun wiqayah untuk menjaga fi'il sendiri dibaca kasroh. Dan untuk selainnya penjelasan yang memper terhadap fi'il itu dipilah. Untuk pemilahan dalam nadham adalah yang pertama adalah lafal laisah, yang mana laisah sendiri itu adalah fi'il jamid yang memang serupa dengan huruf, sehingga lebih masyhurnya dibaca laisi dan bisa dibaca laisani, akan tetapi dalam tingkah nadham atau dalam tingkah dururat alias langka. Lah kemudian untuk laitah di sana dipilah. Untuk laitah itu lebih masyhurnya dibaca laitani dan langka dibaca laiti, karena laitah sendiri serupa dengan fi'il, serupanya karena mempunyai makna tamanni. Kemudian untuk la'allah sendiri itu masyhur dibaca la'alli dan langka dibaca la'allani atau ditetapkan nunnya karena serupa dengan huruf, serupanya karena la'allah sendiri terkadang digunakan sebagai amil jar atau huruf yang mengejarkan. Kemudian untuk lafal min dan juga an itu masyhurnya orang Arab membaca atau menggunakan lafal minni dan juga anni dengan dibaca tasydid atau ditetapkan nun wiqayahnya, dan langka membaca mini dan juga ani. Untuk lafal laduni itu lebih masyhur dibaca laduni dengan dibuang nunnya, dan langka ditetapkan nunnya, ada dua nun di sana menjadi laduni, maka itu hukumnya langka. Untuk lafal qad dan juga qad itu masyhur dibaca qadni dan juga qadni dengan artian nun wiqayahnya ditetapkan. Dan untuk dibaca qadi dan juga qoti itu hukumnya nadhar, langka. Karena memang orang Arab dan juga para ulama nahwu membacanya seperti itu. Jadi untuk para teman-teman, para penonton, seumpama dari penjelasan saya ada yang salah ataupun ada yang dijanggalkan, sambian menemukan keterangan yang berbeda dari ini, ataupun ada yang pemahaman yang tidak difahami, silakan ditanyakan di kolom komentar video ini. Jadi saya sangat senang sekali jika para penonton, para teman-teman ikut mengoreksi dan juga ikut meneliti dan memang betul-betul memahami dari
bait alfiyah ini. Jika memang ada kesalahan dari saya, silakan di komen di kolom video ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.